Rudal F-16 Israel yang gagal meledak di Gaza justru dipakai Brigade Al-Qassam untuk bunuh pasukan IDF. Dikutip dari Tribun News pada 30 April, kabar itu disampaikan Al-Qassam dalam pernyataan pada Minggu 29 April 2024. Berawal dari memancing pasukan Zionis, berakhir di lokasi penyergapan ranjau yang sudah disiapkan Al-Qassam, lalu diledakkan dengan rudal F-16 Israel. Upaya itu disebut bukan pertama kalinya dilakukan Al-Qassam dalam mendaur ulang persenjataan Israel. Adapun insiden itu telah terjadi di dekat koridor Netzarim di jalur Gaza Tengah pada 28 April 2024 lalu. Imbasnya beberapa tentara Israel tewas dan lainnya juga dilaporkan telah mengalami luka-luka. Itu menjadi bukti bahwa Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas sukses menerangi koridor Netzarim dengan penyergapan mematikan terhadap IDF. Brigade Al-Qassam melancarkan gempuran besar-besaran dengan target adalah wilayah Israel. Imbasnya pasukan IDF sampai mengaktifkan Iron Dome di Galilea selama roket baru terus diluncurkan dari arah Lebanon. Dikutip dari Tribun News pada 30 April, kabar itu tertulis dalam laporan media Lebanon pada Senin 29 April 2024 kemarin. Brigade Al-Qassam mengaku bertanggung jawab atas peluncuran roket ke arah Kiryat Shmona, tepatnya di markas Brigade Timur ke-769 Camp Gibor di wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain itu, media Israel juga melaporkan bahwa sirine berbunyi di beberapa pemukiman di utara, tepatnya setelah lebih dari 30 roket diluncurkan dari Lebanon, dan menambahkan bahwa ledakan terdengar di daerah tersebut. Pihak berwenang Israel di Kiryat Shmona mendesak para pemukim untuk segera menuju ke tempat perlindungan dan daerah yang dibentengi. Mengutip Al-Mayadin, serangan itu terjadi setelah dilaporkan adanya tembakan juga dari Lebanon menuju wilayah pendudukan Palestina di wilayah Upper Al-Jalil atau Galilea Hulu. Buntutnya, sistem anti-udara Iron Dome Israel sampai harus diaktifkan, tapi sebagian besar roket dilaporkan tetap mencapai sasaran. Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC dilaporkan akan menerbitkan surat perintah penangkapan penjahat perang di Gaza. Sumber utama pun melaporkan bahwa perintah itu membuat para pejabat Israel merasa khawatir alias was-was. Dikutip dari Tribun News pada 30 April, kabar itu mulai mencuat pada Senin 29 April 2024 kemarin. Disebutkan bahwa saat ini tekanan internasional semakin meningkat atas agresi perang Israel-Hamas di jalur Gaza. Dilaporkan ICC telah meluncurkan penyelidikan 3 tahun lalu, tepatnya terhadap kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel dan militan Palestina sejak perang Israel-Hamas tahun 2014. Namun ICC tidak memberikan indikasi bahwa surat perintah tersebut akan segera alias secepatnya dikeluarkan. Dilaporkan juga bahwa tidak ada komentar dari pengadilan hingga Senin 29 April kemarin. Perlu diketahui saja, terbaru Israel telah melakukan serangan udara di kota Rafah di Gaza Selatan pada 29 April malam. Pihak rumah sakit dan reporter AP mengabarkan sedikitnya 22 orang tewas, termasuk 6 wanita dan 5 anak-anak, 1 diantaranya balita berusia 5 hari. Pengadilan Pidana Internasional atau ICC dikabarkan akan mengeluarkan perintah penangkapan pejabat senior Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut mulai khawatir. Dikutip dari Tribun News pada 30 April melansir Axios, sehingga pemerintahan Amerika Serikat pasang badan dengan melakukan intervensi guna membantu mencegah keluarnya surat perintah itu.
Netanyahu mengadu kepada Biden pada Minggu 28 April. Berkata ia khawatir ICC akan mengeluarkan perintah penangkapan terhadap dirinya. Sehingga pada Senin 29 April, Ketua DPR Mike Johnson mengeluarkan pernyataan yang menyebut surat perintah seperti itu adalah memalukan dan melanggar hukum. Johnson menyerukan pemerintahan Biden untuk segera dan tegas menuntut agar ICC mengurungkan niatnya tersebut. Adapun selain Netanyahu, pejabat tinggi Israel lainnya juga terancam mendapatkan surat perintah penangkapan. Mereka antara lain Yoav Gallant dan Herzi Halevi. Sebanyak 40 roket dan sejumlah rudal Hizbullah menghantam benteng-benteng penting Israel. Antara lain pangkalan militer Kiryat Ma'ar, posisi artileri, situs Ruwaisat Al-Alam dan pemukiman Israel di Metula. Dikutip dari Al-Mayadin pada 30 April, kabar itu disampaikan Hizbullah pada Senin 29 April 2024. Dilaporkan bahwa Hizbullah telah melakukan operasi dengan skala besar dengan Israel adalah targetnya. Menggunakan peluru artileri, situs Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Farkobah digempur. Selain itu, media Israel melaporkan bahwa 3 rudal anti-tank ditembakkan ke Metula. Imbasnya, Dewan Tinggi Al-Jalil mengumumkan penutupan jalan dimulai dari persimpangan Tel Hai ke Metula. Disebutkan oleh pihak berwenang bahwa api tidak berhenti di wilayah utara. Dijelaskan bahwa sejak Senin 29 April pagi, sedikitnya 40 roket serta sejumlah rudal anti-tank telah ditembakkan dari wilayah Lebanon ke wilayah pendudukan Palestina. Dilaporkan bahwa sebanyak 3 tentara IDF tewas dan 11 lainnya luka parah. Pihak Israel mengakui mendapatkan pukulan menyakitkan dari serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Dikutip dari Tribun News pada 30 April, kabar itu disampaikan pihak terkait beberapa waktu lalu. Kini terungkap dampak serangan Qassam terhadap pasukan Israel. Setelah keheningan yang berlangsung selama 24 jam, tentara Israel akhirnya mengakui telah terjadi serangan yang membuat beberapa tentaranya terbunuh. Diketahui serangan telah terjadi di kota Al-Magraka di tengah jalur Gaza pada Minggu 28 April 2024 malam. Tentara Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan di platform media X-nya, di mana korban tewas antara lain Mayor Aido Afifi 28 tahun dari Karmiel dan Mayor Galke dan Mahari 37 tahun dari Petah Tikva. Tentara juga mengindikasikan bahwa beberapa orang lainnya terluka parah tanpa menjelaskan secara spesifik. Selain itu dikatakan juga dalam pernyataan bahwa 1 tentara lain yang tewas berasal dari Brigade Yiftach dan tentara lainnya yang terluka berasal dari pasukan cadangan 1 dari Brigade Karmeli, menunjukkan kemungkinan bahwa mereka terbunuh dalam penyergapan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.